Kalau ada yang mau bertanya, ringkas dipersilakan. Silakan kepada para jamaah bertanya bila ada dari Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon pencerahannya di dalam saat kita istighfar maupun berzikir itu pikiran kita kemana Pak Ustadz? Ya, apa yang kita pikirkan? Apakah masuk kebesaran Allah, langit dan bumi, kayak itu menyentuh jiwa kita. Dan yang kedua, di dalam rangka menenangkan jiwa itu meditasi itu apakah nggak bisa salah satu cara untuk kita menenangkan jiwa kita. Misalnya dengan mendengarkan gemerciknya air pada satu suasana yang tenang. Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu, begitu kita ibadah, seperti zikir tadi kan, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kemana pikiran kita? Pikiran kita standby, cukup memahami makna. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang maujud kecuali Engkau ya Allah. Hanya sampai di situ, tidak usah mikir yang lain. Ya. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang maujud, Engkau hanya Engkau ya Allah. Nah, yang paling banyak bermain kolbu rasa kita. Ketika kita menyebut La ilaha illallah, tujukan rasa kita itu ke Allah. Bagaimana menunjukkan rasa kita ke Allah? Banyak caranya. Ya, maka nanti bertingkat-tingkat. Bisa Bapak menunjukkan rasa itu ke Allah dengan merasakan ruh kita. Ini seperti saya gerakkan tangan saya kan. Ini kan yang menggerakkan tangan saya, ini ruh saya nih. Saya mandang yang menggerakkan tangan saya pandang yang menggerakkan tangan saya ini, ruh ini. Di balik ruh yang menggerakkan ini ada Allah. Saya rasakan, karena ruh saya ini dapat energi dari Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi kita pandang diri kita, yakini di balik ruh kita ada Allah. Yang gak ada bentuk, gak ada rupa, gak ada warna. Kan nangislah kita. Berurailah air mata kita. Memandang ruh itu pakai rasa, ya rasakan Pak. Yang menggerakkan itu, rasakan aja yang menggerakkan itu siapa? Ruh. Yakini di balik ruh itu Allah. Dia beri energi. Perjalanan spiritual itu begini Pak. Ada nanti dalam pandangan mata batin, kalau terbuka mata batin kita sampai ke mata bisa dihubungkan, terlihatlah oleh diri kita itu aura. Ada alat untuk melihat aura orang kan, udah ada alatnya mahal. Nah, setelah aura baru nanti kita melihat energi. Ini yang menggerakkan kan tenaga, ada tenaganya energi. Bisa nggak Bapak memandang energi tenaga yang menggerakkan itu? Bisa kan, tapi mandangnya pakai rasa. Nah, setelah energi itu nanti berubah jadi cahaya. Cahaya itu bisa cahaya nur, bisa cahaya dalam arti penerang, pembeda, pemberi pengetahuan. Pengetahuan itu cahaya. Nah, setelah aura energi muncul cahaya. Nah, setelah cahaya sampai ke cahaya Nur Muhammad, barulah nanti muncul bening, kebeningan. Namanya wilayah ketuhanan. Nabi menyebutnya dengan ama kekosongan murni. Di kekosongan murni itu dibalik kebeningan. Jadi kalau kita bergerak begitu Pak, merasakan aura, merasakan energi, merasakan cahaya, dibalik cahaya itu masuk kita ke wilayah kekosongan, kosongan murni ama. Itu wilayah ketuhanan. Itu level-levelnya untuk memudahkan paham. Jadi yang bermain itu hati, rasa. Melihat aura belum kebuka mata hati kita, belum ada alat untuk melihatnya, ya pakai rasa.
energi positif, energi negatif. Kita mengakui adanya energi, cahaya. Kita mengakuinya ada cahaya. Setelah cahaya, wilayah ama. Karena wilayah cahaya itu wilayah ruh, wilayah Nur Muhammad. Setelah itu baru wilayah ketuhanan yang disebut dengan ama oleh Nabi. Kekosongan murni. Kekosongan murni itu wilayah bening, maha suci. Maka wilayah ketuhanan itu disebut subhana, wilayah maha suci. Bahasa lainnya. Coba lihat ini. Bapak bisa lihat cahaya lampu? Bisa. Coba lihat yang kosong ini. Kosong ini bening enggak? Ruang kosong. Maka zikir itu nanti mandang ruang kosong, rasakan saja. Di balik ruh kita itu ada dia. Nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Jadi pemahaman itu masuk ke akal, nur jadi ilmu, dan ketika kita berhadapan Allah gunakan qalbu, rasa. Rasa itu adalah alat penghubung, ya, antara diri kita dengan Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut ketika kita sholat, kiblat hati kita apa? Imam kita apa? Imam kita adalah rasa rindu, rasa cinta. Karena di balik rasa rindu, rasa cinta itu ada Allah. Rasa yang paling dekat dengan wilayah jad adalah rasa cinta, rasa rindu. Itulah rasa yang paling dekat dengan wilayah jad. Itulah yang bisa menarik kita, mengantarkan kita kepada jad. Maka orang yang sangat cinta rindunya kepada Allah, kalau akalnya tak tahan, jadinya gila. Kalau akalnya tak sanggup meluap-luap rasa cinta, jadinya gila. Kalau udah gila, jadilah wali majnun. Jadi wali majnun itu wali gila karena rindu dan cinta tak bisa ditahannya. Tapi kalau masih bisa kita tahan, kita normal. Cuman dalam hal cinta rindu itu meluap-luap. Nah itulah kita nanti kalau Allah izin, Allah akan memasukkan kita ke wilayah kekosongan murni tadi, wilayah ama. Karena itulah yang paling dekat dengan jad, wilayah jad, ya. Bisa pahami Pak ya? Ini memang harus diulang-ulang dia Pak, biar mantap ilmunya, biar tahu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, buku kitab Futuhul Ghaib ini dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Nama beliau sering sekali kita dengarkan ketika ada wirid, ada tahlilan, dan seterusnya. Terselip nama beliau dalam narasi tersebut. Pertanyaan saya, kenapa dalam narasi-narasi yang ada, nama beliau diselipkan sementara nama katakanlah Imam Syafi'i, Imam Hambali, imam yang lain, bahkan Imam Al-Ghazali tidak diselipkan. Kenapa nama Syekh Abdul Qadir Jailani terselip di situ? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Yang kedua masih relevan. Kadang-kadang dalam narasi yang tersedia juga terselip nama habaib. Habib Fulan bin Fulan, Habib Fulan bin Fulan, dan seterusnya. Apakah karena itu teks tersebut dibuat oleh habaib tersebut sehingga diselipkan supaya ikut didoakan, atau bagaimana? Makasih. Ya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya ada kadang-kadang ilmu yang agak dalam, terrahasia, yang hanya bisa dipahami orang yang sudah belajar alam ruh, yang mempelajari ilmu ruh atau spiritualnya sudah tinggi. Gini Pak, ya mudah-mudahan Bapak tidak salah paham dan bisa percaya. Kemarin ada di Facebook itu salah seorang ustadz dari Makassar, lupa saya namanya itu, dia bilang, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah diperingati hari kematiannya, haulnya. Yang diperingati adalah hari lahirnya, maulid, kan gitu kan? Iya kan? Kalau wali-wali kan hari kematiannya kan, haul Gus Dur, haul ini, haul Mbah Hasim, haul ini, haul ini. Hari kematiannya, termasuk Abah Sekumpul, haulnya, hari wafatnya. Kenapa Nabi tidak ada peringati haulnya, hari kewafatannya?
Karena Nabi itu sebenarnya dianggap tidak wafat. Maka kalau kita hadiahkan Fatihah ke Nabi, ila hadratin Nabi. Ila hadrah itu kan hadir, kehadiran Nabi. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Mustafa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya buat logika begini. Jin, kata Imam Syafi'i, yang bisa melihat jin adalah jin. Masuk akal ya? Percaya kan? Yang bisa melihat manusia, manusia pasti bisa melihat manusia, benar? Yang memahami bahasa harimau adalah harimau, benar? Harimau pasti kenal dengan bahasa sesama mereka, benar ya? Nah, yang bisa melihat ruh adalah siapa? Iya, ruh. Bisa nggak ruh melihat ruh? Masalah, bisa nggak ruh melihat ruh? Ya pasti bisa. Masa ruh nggak bisa melihat sesama mereka? Ruh nggak bisa melihat ruh? Kan aneh. Nah masalahnya, kita sudah kenal nggak dengan ruh kita? Masalahnya, kita sudah bisa nggak memfungsikan mata ruh kita? Itu aja sebenarnya, Pak. Nah, yang mengajarkan ilmu rohani ini, ilmu spiritual ini, yang secara intens adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Syafi'i dia tidak mengajarkan itu, Pak. Jadi ketika orang beramal secara rohani, spiritual, disambungkanlah, dimintakanlah keberkahan, wasilah Syekh Abdul Qadir Jailani. Secara rohani beliau tidak mati, karena tidak ada orang soleh ini sebenarnya rohani yang mati. Kadang-kadang diselipkan kepada habaib. Kenapa selipkan ke habaib? Karena habaib itu guru dia. Guru dia itulah yang menyambungkannya. Di dalam dunia tarekat, salah satu mursyid kita waktu umroh ke Mekah, ini pengalaman beliau, cerita ke saya. Ketika beliau ziarah ke makam Rasul, beliau katakan, ini udah makam Rasul udah di depan kita, depan saya. Sudah, langsung sajalah katanya. Langsung beliau ngirim Fatihah ke Rasulullah. Begitu beliau munajat, Rasulullah ya dalam bahasa rohani tidak tampak rohaninya, tidak menyambut, tidak nyampe-nyampe. Loh, padahal di depan mata kok bisa nggak terasa gitu kehadiran Rasul itu, kan gitu. Kehadiran rohaninya. Lalu beliau berwasilah ke gurunya yang ngajarkan. Mengajarkan tarekat. Begitu wasilah ke gurunya, disebut nama gurunya, tuh langsung hadir Rasulullah SAW secara rohani. Kenapa disebut? Karena yang menyambungkan kita ke Rasulullah guru-guru kita tadi. Jadi kalau bahasanya, dalam bahasa dunianya ada sejenis adab menghormati guru, Pak. Ya, kita bawa seseorang ke rumah pejabat. Kita antar dia, ini Pak, teman saya gini. Tiba-tiba besok dia datang sendiri nyelonong ke rumah pejabat itu. Enggak, lewat bapak lagi. Loh, kamu siapa? Saya ini teman. Oh, yang kemarin datang. Yang nerima ini pun kadang enggak mau nerima dia. Kenapa? Padahal kemarin dia diterima pejabat itu karena bapak sertai. Karena pejabat itu adik kandung bapak gitu. Begitu tidak bapak sertai, maka adik kandung bapak enggak terima. Dia nyelonong boy istilahnya. Tapi yang seperti ini kadang-kadang orang tidak percaya kalau tidak ngalami. Dalam dunia spiritual itu dialami para mursyid. Bukan mursyid saja, kita mengalami juga, Pak. Makanya salah satu untuk cepat sampai ke Allah itu adalah rahasianya rabitoh mursyid namanya. Itulah perlunya punya mursyid. Ini yang tidak dipercaya orang syariat. Masa berhubungan sama Allah itu nggak bisa langsung? Ya silakan saja langsung. Ini merasa sok hebat ini. Masa nggak bisa langsung? Ya Anda baca hadis saja pakai Bukhari. Kalau nggak ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, udah nggak bisa ngapa-ngapain kan? Makanya Pak, kalau kita mau baca Futhul Ghaib, baca Fatihah, hadiahkan ke ruhani beliau.
Harapan kita apa? Pemahaman ruhani beliau tentang buku ini bisa kita pahami sama dengan beliau memahaminya gitu. Sebenarnya itu tersirat di situ. Ya. Ketika kita baca buku fikih Imam Syafi'i, marabitoh kita ke guru kita secara rohani, baru kita hadiahkan ke Imam Syafi'i. Jadi kita baca buku fikih Syafi'i, bisa kita memahami bukunya seperti Imam Syafi'i memahaminya. Tersirat di situ niat, supaya jangan salah paham. Itulah ilmu spiritual itu, Pak. Ya, ilmu spiritual ini namanya ilmu sambung rasa, ilmu sambung ruh. Nanti pada tarafnya, nanti seperti guru-guru kita ada jemaah bertanya, Pak, begini. Siapa nama suamimu? Suami saya begini. Begitu sebutkan nama suaminya, beliau sambungkan ke guru, kemudian sambungkan rohaninya kepada suaminya yang sudah meninggal. Tiba-tiba bergeraklah jasadnya seperti gerakan jasad suaminya. Kagetlah yang tanya, loh Tuhan saya kok kayak suami saya, gerakannya cara ngomongnya gini-gini ya coba. Jadi rohani suaminya tersambung. Itu ilmu rasa yang lumayan tinggi, namanya ilmu sambung rasa. Ilmu rohani, ruh dengan ruh. Pak, Bu, ruhani ini sebenarnya dia tidak numpuk dalam satu tempat. Sebenarnya ruh kita ini seperti air. Air itu kan di sini dalam air itu kan banyak ikan. Kenapa ruhani kita seolah numpuk? Karena kita punya jasad. Ruhani kita tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak jenis kelaminnya. Kenapa kita berjenis kelamin? Karena jasad kita berjenis kelamin. Penanda namanya. Nah, jadi ruhani kita itu sebenarnya ya seperti air itu. Seperti air laut itu kan nyatu sebenarnya, Pak. Yang membuat dia tidak nyatu itu ketika muncul ikan, maka masuklah air dalam ikan, ya jadilah ruh gitu dia kan. Seolah-olah dalam ikan itu ada air, padahal air itu laut menyebar gitu. Makanya dalam bahasa lain, kalau kita mau mengetahui siaran di FM, kita masuk ke gelombang FM. Ini perumpamaan yang lain. Begitu kita masuk ke gelombang FM, maka terdengarlah radio FM seluruhnya, benar? Begitu kita masuk gelombang SW1, maka terdengarlah suara radio di SW1 seluruhnya. Kalau kita nggak masuk ya nggak dengar. Maka kita harus samakan frekuensi. Maka di antara orang-orang tarikat gitu, karena dia sudah baiat, itu frekuensinya ke gurunya bisa sama. Pada saat nanti genting, muridnya panggil gurunya itu, Pak. Tuan, bantu aku Tuan, tolong Tuan. Sambil hadir hati ingat Allah. Hadir itu Tuan saya itu, rohaninya. Lalu membantu. Orang syariat bilang syirik ini, masa dia terdesak minta tolong sama gurunya bukan sama Allah katanya. Dia ma'rifatnya belum kenal sama Allah. Dia masih kenal sama gurunya. Sebelum sempurna ma'rifatnya ke Allah, dia kenal gurunya. Maka dia panggil gurunya. Nah, gurunya itulah dijadikan Allah tajalli Allah. Dibantu Allah lah dia, lalu selamatlah dia. Ditanyanya, Tuan, tadi Tuan ada bantu saya. Kata Tuan. Senyum-senyum aja dia. Ternyata dia tidak tahu bahwa dia membantu muridnya. Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena yang hadir itu adalah tajalli sifat Allah yang menggunakan ruhani mursyid. Bukan Allah, bukan mursyid. Karena tidak tahu. Kadang-kadang ada yang tahu, iya dia bantu langsung. Dia bantunya, karena disampaikan Allah itu kepada ruhaninya, dibantunya. Nah, kalau dia tahu itu kejadian itu, dia menyadari itu dia yang melakukan. Tapi kalau dia tidak tahu, maka itu langsung Allah yang menggunakan wadah guru. Jadi guru itu selalu dijadikan Allah wadah. Kalau bahasa Syekh Al-Jilani itu tempat tajalli af'al Allah yang menghadirkan jamaliyah dan jalaliyah. Itu dia, Pak. Itu yang dialami orang-orang yang bertarikat. Makanya kalau kita tidak masuk tarikat, tidak memahami ilmunya, Syekh Al-Jilani sering bilang orang yang sudah sampai ini
dia tidak bisa memahami yang di atas, nanti dia sebut orang yang di atas itu syirik. Kenapa? Ya belum tercerna oleh pikiran dia. Ya. Kalau ditanya pun misalnya Pak, Bapak minta bantuan, ya Allah tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Gimana cara Allah menolong kita? Datang Allah langsung. Hah? Kita mau digigit buaya, mau ditelan buaya gini. Kayak teman sepupu saya, masuk buaya itu tinggal motong kakinya aja. Gimana cara Allah nolong kita? Kaki sudah di mulut buaya, tinggal gini aja putus. Ya Allah tolong ya Allah, kita bilang. Gimana cara Allah nolongnya? Allah langsung yang nolong dengan zatnya. Hah? Gimana cara nolongnya? Ya Allah akan gunakan wadah. Bisa didatangkannya ombak sehingga buaya yang terpental, kan begitu kan? Ya ombak itu dia itu yang gerakin gitu loh. Jadi lewat wadah dia itu nolong. Paham Pak? Lewat wadah ombak. Nah kalau orang bertarikat lewat wadah ruhani mursyid biasanya. Dia nolong. Jadi ruhani mursyid itu yang digunakan Allah untuk nolong. Bisa dipahami? Udah paham gak? Kalau gak paham nanti takutnya salah paham juga itu dengan orang tarikat. Makanya saya ketika membaca tafsir tentang Nabi Yusuf, digoda duleha, falamma ra'a burhanun, maka kami tampakkan burhan. Nah, ketika dia digoda Juleha dia pingin, tapi nampaknya burhan. Burhan itu secara bahasa artinya tanda, cahaya. Kami tunjukkan dia burhan. Falamma ra'a burhan, sekiranya dia tidak melihat burhan, dia akan terjebak. Tiba-tiba muncul burhan. Burhan itu dari Allah. Ibnu Abbas mengatakan burhan itu apa? Wajah abihi. Burhan itu adalah wajah ayahnya Nabi Yakub. Negur dia, jangan. Itu wajah Nabi Yakub yang muncul. Jangan. Muncul dia begini depan Nabi Yusuf. Kagetlah Nabi Yusuf, gak jadi dia, keluar dia. Jadi Allah menggunakan wajah Nabi Yusuf sebagai tajalli af'alnya, tajalli sifatnya. Begitulah cara dia menolong. Bukan zatnya langsung. Kalau zatnya langsung kan tak terjangkau kita Pak. Bagaimana? Kita tidak mengenali zatnya kan. Bagaimana caranya? Maka dia gunakanlah wajah ayah Nabi Yusuf, wajah Yakub. Itu tafsir Ibnu Abbas. Tafsir ulama sahabat yang paling tinggi ilmu tafsirnya. Dia sebutkan begitu. Maka kalau bahasa Abah Hanom nanti kalau kalian dalam keadaan susah sulit genting, kalau sudah belum sempurna makrifatnya, panggil saja gurunya. Tuan tolong aku. Nah, nama guru kita, panggil nama guru kita. Tuan tolong saya. Tapi niat kita karena Allah. Karena anggapan kita guru kita itu dekat dengan Allah. Itu datang nanti Pak. Maka Allah gunakanlah wajah guru kita untuk menolong kita. Itu yang terjadi dengan salah satu imam sufi. Ada yang menyebut Imam Hanafi, ada yang mengatakan Ja'far Shadiq ketika dia jalan di atas air, nanti kamu sebut namaku ya. Hanafi. Pegangnya lah Imam Hanafi. Jalan di atas air, karena orang itu ketinggalan kapal. Di jalan disebutnya Hanafi. Lama-lama heran dia. Dilihatnya Imam Hanafi baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan di atas air. Loh, ngapain aku sebut nama Imam Hanafi sedangkan guruku pun nyebut nama Allah. Bismillah. Baguslah aku baca bismillah, katanya kan. Dibacanya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tenggelam dia, Pak. Loh, kamu baca apa, kata Imam Hanafi? Sebut nama saya. Hanafi, katanya, baru naik lagi dia. Sampai di darat ditanya, kamu tadi sebut apa kok tenggelam? Tadi ku dengar Syekh membaca bismillah, jadi ku bacalah bismillah. Tenggelam aku, katanya. Oh, jangan. Saya baca bismillah karena saya sudah kenal Allah. Jadi bismillahnya sambung ke Allah. Langsung saya menyaksikan Allah. Kamu belum kenal sama Allah, kamu masih kenal sama saya. Ya sebut nama saya saja, katanya. Karena disebutnya nama Allah, Allah tidak kenal dia dan dia tidak kenal sama Allah gitu. Pengenalannya tidak sempurna ma'rifatnya.
Kalau diumpamakan kepada manusia, ya ada pejabat tinggi di komplek kita. Kita nggak kenal, dia pun nggak kenal sama kita. Namanya Pak Ahmad. Kita sebut Pak Ahmad, Pak Ahmad, Pak Ahmad. Dia nggak mau lihat kan, dilihatnya nggak kenal kita sama dia. Ya Pak Ahmad, dia pun nggak mau lihat. Ah bukan aku itu katanya. Orang bukan kenal dia di tengah orang ramai. Dia nggak kenal. Dia nggak menyaksikan. Kita nggak kenal sama dia, hanya tahu nama saja. Dia pun tak kenal sama kita. Maka tidak ada respon. Tidak langsung responnya itu Pak. Kira-kira begitulah mengumpamakannya ya. Dan ini memang ilmunya kalau menurut saya memang agak tinggi. Dia harus dijalani nih Pak, baru nyata nanti itu. Dan secara ilmu, mursyid itu adalah tempat tajalli seperti tadi. Nabi, wali, mursyid itu tempat tajalli af'al, tajalli sifat Allah. Baik dalam bentuk jalal, keagungan, nanti dalam bentuk juga jamal gitu ya. Baik, saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan dipahami dan tidak disalahpahami. Memang begitulah cara Allah untuk membantu hamba-hambanya. Allah membantu hambanya dengan menggunakan wadah-wadah makhluk. Karena kita dalam bentuk makhluk berfisik, maka Allah akan hadirkan nanti makhluk-makhluk yang seperti berfisik untuk membantu kita. Itu adalah bentuk wadah. Astaghfirullahaladzim.